Banyak yang bilang, kalau ibu tiri itu memiliki sifat yang jahat, terutama pada anak tirinya. Tapi, hal itu tak berlaku padaku. Ibu tiriku begitu menyayangiku sepenuh hati. Bahkan, saking sayangnya, aku sampai diberikan sebuah hadiah yang begitu spesial olehnya. Hadiah yang akan selalu terkenang dalam hidupku dan telah membuatku lebih berwarna. Sebut saja namaku Rudi, dan usiaku 26 tahun. Usia yang sebenarnya sudah cukup untuk berumah tangga. Tapi, pada ketanyaannya, aku belum juga mendapatkan jodohku. Harus kuakui, wajahku memang pas-pasan. Tapi, soal harta dan lain-lainnya, aku bisa dibilang sudah mumpuni. Bapakku adalah seorang pejabat, sehingga, sedikit banyak, aku hidup dalam kemewahan. Namun, kemewahan itu rupanya tak cukup membuatku bahagia. Ya, hari-hari ku jalani sendirian, tanpa ada yang menemaniku. Kendati demikian, aku tak ingin dibilang hanya mengandalkan harta orang tua. Aku juga bekerja, dan gaji pekerjaanku cukup menjanjikan. Untuk masa depan nantinya, bapakku adalah seorang duda, dan tanpa sepengetahuanku, beliau ternyata sudah menikah lagi, dengan seorang janda, yang seumuran dengannya. Bapak menduda sejak kepergian ibuku beberapa tahun yang silam, karena ibuku terkena virus corona yang melanda. Sebenarnya, aku tak keberatan, jika ia menikah lagi, namun, hanya saja, aku khawatir, kalau wanita itu hanya memanfaatkan harta dan warisan bapakku. Pada saat pernikahan itu, bapak sama sekali tidak mengabariku. Apalagi, saat itu, aku juga sedang ada urusan pekerjaan proyek konstruksi yang kukerjakan di luar kota, selama 5 bulan lamanya. Jadi, aku tidak tahu menahu, dan saat aku pulang, ternyata, sudah ada ibu baru di rumahku. Singkatnya, di pagi hari, sehari setelah kepulanganku dari luar kota, aku baru saja selesai mandi dan menjemur pakaian di dekat balkon. Aku juga menyapu lantai di sana. Bapak memang tak memperkerjakan pembantu, alasannya, rumah jarang ditempati. Karena, aku dan beliau juga sama-sama bekerja, dan hanya beberapa hari saja di rumah selama seminggu. Di saat menyapu lantai, tanpa sengaja, aku menoleh ke arah depan taman. Aku begitu kaget, saat mendapati seorang wanita, yang tak lain ialah ibu tiriku itu, sedang senam. Awalnya, dia tak tahu jika aku sedang menyapu di dekat balkon. Karena, dia juga menghadap membelakangi. Aku tersenyum dan ketawa sendiri. Oh, jadi itu istrinya bapakku, tapi, kok bisa, bapak dapat istri secantik itu, dia bahkan lebih pantas jadi pacarku, aku geleng-geleng heran. Pandai juga ternyata bapakku, gumamku dalam hati. Kuletakkan sapuku, dan aku malah sibuk memperhatikannya dari kejauhan. Namun, tak lama kemudian, ia tiba-tiba menoleh ke arahku. Sempat aku salah tingkah, tapi, akhirnya, aku tersenyum juga padanya. Aku berpikir, dia tentu sudah tahu jika aku anak tirinya, sehingga, ia tak kaget saat melihatku. Sebut saja ibu tiriku itu bernama Bu Evi. Usianya 42 tahun, 8 tahun lebih muda dari ayahku. Dia terlihat tersenyum manis ke arahku dari depan rumahku.
Aku pun membalas senyumannya itu yang begitu menawan. Saat itulah awal pertemuanku dengannya. Di saat aku tengah terpaku oleh senyumannya itu, mendadak, suara bapak terdengar dari belakangku. Sontak, aku kaget, dan agak canggung. Bu Evi, malah senyum-senyum melihat tingkahku. Rudy, kamu lagi ngapain? Ucap bapak, yang rupanya sudah dari tadi di belakangku. Oh, ini pak, saya lagi nyapu, udah banyak debu soalnya, sahutku terbata. Gimana Rat, cantik kan ibumu? Tanyanya. Aku malah makin gugup saat ia bertanya seperti itu. Aku sungguh bingung mau jawab apa, karena, pada kenyataannya, Bu Evi memang cantik menurutku. Oh ya Rat, kamu sendiri kapan mau nikah? Bapak kan juga ingin menimang cucu, biar tambah ramai rumah ini, ujar bapak, yang seolah tengah mengejekku. Aku tertunduk, diam, dan tak bisa menjawab. Senyuman yang semula menghiasi wajahku, langsung hilang dengan pertanyaan semacam itu. Iya, masih usaha pak, doain aja. Oh ya, Rudy permisi dulu, sahutku, sambil melangkah pergi menuju ruang aku. Jujur saja, aku begitu jengkel dan iri pada bapakku sendiri. Aku saja yang masih muda masih belum dapat istri, bapak yang udah tua, malah dia yang semudah itu mendapatkan kekasihnya. Malam harinya, kami pun makan malam bertiga bersama Bu Evi tentunya. Saat itulah, bapak baru mengenalkanku pada Bu Evi. Awalnya, kami sama-sama canggung. Tapi, karena bapak yang pada dasarnya humoris, membuat suasana menjadi cair. Kami pun kemudian ngobrol bersama, dan tak jarang pula, bapak bercanda dengan ibu tiriku itu. Ada rasa iri dan risih sebetulnya, tapi, ya sudahlah. Saat itu, tak ada obrolan yang terlalu serius di antara kami bertiga. Hanya saja, sesekali, aku mencoba curi-curi pandang ke arah ibuku yang anggun itu. Sekilas ku amati, Bu Evi ini, orangnya begitu sopan. Tutur katanya santun, dan juga murah senyum. Memang benar-benar beruntung bapakku mendapatkannya, pikirku. Hari-hari pun berlalu, tak ada proyek yang harus kukerjakan saat itu, sehingga, aku lebih banyak berdiam diri di rumah. Berbeda dengan bapak yang hampir 2 kali seminggu harus keluar kota. Selain menjadi pejabat, beliau juga memiliki bisnis di mana-mana, sehingga beliau lebih banyak keluar kota daripada di rumah. Keadaan itulah yang aku manfaatkan untuk lebih akrab lagi dengan ibu tiriku. Terutama, kalau bapak pergi, tak jarang, aku menemani ibuku itu untuk sekedar membantunya memasak, dan bersih-bersih. Dan tentu saja, sambil ngobrol, dan basa-basi dengannya. Kendati demikian, aku tetap bersikap sopan, agar dia tetap merasa nyaman ngobrol denganku. Dan seiring berjalannya waktu, keakraban kami pun sudah seperti ibu pada umumnya. Meskipun sebenarnya, aku mulai merasa ada perasaan lain yang hadir. Perasaan yang sulit ku mengerti, dan melebihi rasa hormatku itu sendiri. Lebih tepatnya, rasa ingin memiliki seutuhnya. Wajarlah, di usiaku yang seharusnya sudah menikah, tentu aku berharap ada seorang yang bisa mengisi hari-hariku. Namun, anehnya, entah kenapa, aku merasa, ibu tiriku itu, telah mengisi kekosongan hatiku.
Singkat cerita, sampai suatu ketika, di mana aku tengah melamun di ruanganku. Aku pun berniat untuk membuat kopi. Namun ketika melangkah melewati ruangan bapakku, sepintas, kudengar ada suara gaduh, tapi begitu merdu, di dalam ruangan bapakku. Dan tentu saja, aku begitu paham akan suara apa yang kudengar tersebut. Apalagi, saat itu, cuaca memang sedang dinginnya. Tapi yang aku heran, apakah bapakku masih bersemangat bekerja dalam hal demikian itu, di usianya yang sudah senja. Aku tersenyum sendiri, dan entah dari mana datangnya, timbul niat isengku, untuk menyaksikan apa yang terjadi di dalam sana, dari celah kunci pintu ruangan tersebut. Dan benar saja, saat ku perhatikan, ternyata, mereka sedang bekerja sama dengan begitu giatnya. Seketika, timbul gejolakan yang tak ku mengerti dari diriku. Terlebih lagi, saat amati, ibuku, yang begitu antusias melakukan tugas dan kewajibannya. Karena keisenganku itu, sontak, pikiranku, jadi melamunkan akan pekerjaan yang demikian tersebut. Alhasil, aku makin tak bisa beristirahat dengan nyaman. Bahkan, aku sampai kepikiran berhari-hari. Tak hanya sampai di situ, suatu pagi, Bapak mendapat telepon dari rekan kerjanya untuk pergi keluar kota. Dan jelas saja, beliau meninggalkanku dengan ibu di rumah. Pagi itu, aku sengaja bangun lebih awal. Aku berniat pergi mengunjungi teman lamaku. Namun, setelah selesai rapi-rapi, mendadak, terdengar suara ibu yang mengejutkanku. "Rudy," panggilnya, dengan suara yang lantang. Aku segera berlari menemuinya, yang sedang berada di dapur. "Ada apa, Bu?" "Ibu kenapa?" tanyaku. "Ini rak, selang keran air lepas, jadi, airnya merembet kemana-mana," jawab ibu, sambil merapikan selang tersebut. "Oh alah, ini toh, sini, biar Rudy betulin dulu," kataku, sambil memperbaiki selang tersebut. Sementara Bu Evi, menunggu di sebelahku. Di sela-sela aku yang tengah membetulin keran tersebut, tak sengaja, fokusku tertuju pada yang lain. Karena kebetulan, dasternya yang sederhana itu, sudah dipenuhi oleh air keran yang membasahi. Sehingga, keindahan panorama alam yang menakjubkan, dengan gunung-gunung yang berjejer rapi pun terlihat dengan samar dari kejauhan. Sesekali, aku begitu terpana menyaksikan pemandangan panorama alam indah tersebut. Namun, yang anehnya, meski ia menyadari hal itu, dia bahkan tak berusaha untuk menghalau fokusku. Malah nampak tersenyum padaku, seolah membiarkan pertunjukan kesenian itu. "Kamu kenapa kayak gugup gitu, Rat?" tanyanya, membuyarkan lamunanku. Jujur, jantungku terasa berdenyut dengan cepat. Gak kok, Bu," sahutku terbata. "Ngomong-ngomong, selama ibu tinggal di sini, ibu kok gak pernah lihat kamu bawa pacar?" tanyanya. "Saya gak punya pacar, Bu. Lagian, siapa juga yang ingin pacaran sama Rudy, Bu?" sahutku sekenanya. "Ah, masa sih, Rat? Perasaanmu aja mungkin. Kalau ibu perhatikan, kamu itu ganteng kok," ujarnya, yang membuatku tersipu. "Emangnya, tipe kamu kayak gimana sih, Rat? Siapa tahu, bisa ibu carikan," jelasnya lagi. "Kayak ibu mungkin," sahutku dengan sedikit ragu. "Hah? Kenapa kayak ibu?"
Tanyanya, bukan cantik. Pengertian lagi, beruntung banget Bapak bisa mendapatkan ibu, ujarku. Bu Evi terpaku mendengar jawabanku. Jawabanku membuatnya terlihat canggung. Suasana menjadi hening, dan sepertinya, aku merasa salah bicara saat itu. Ibu tinggal dulu ya Rat, ucapnya, yang kemudian, beranjak meninggalkanku. Sejak mengatakan hal itu, entah hanya pikiranku saja, tapi, nampaknya, ibu seperti menghindar dariku. Sampai-sampai membuatku bingung, bagaimana harus mengatasi keadaan itu. Walaupun begitu, rasa kagumku pada beliau, masih tetap sama. Bahkan, lebih daripada sebelumnya. Hingga setiap apa yang dia kerjakan, aku selalu membantunya. Dan akhirnya, hal yang tak kuduga pun datang juga. Tepat 2 hari setelah kepergian bapakku, sore hari itu, di saat aku sedang bersantai di ruang tamu, sambil memperhatikan tayangan televisi, nampak ia berjalan dari ruangannya, dengan sebuah handuk, menuju ke kamar mandi. Dan di saat ia selesai, dan ia hendak beranjak pergi, secara tak sengaja, ada kecoa yang lewat di depan matanya. Rudy, Bu Evi memanggilku dengan keras. Karena saking takutnya ia akan kecoa itu, sampai-sampai, kain kecil itu pun jatuh. Aku langsung bergegas lari menemuinya. Namun, sesampainya di sana, bukannya membantu, aku malah tertegun dengan pemandangan panorama alam yang indah dan nyata, tepat di hadapanku. Apalagi, ketika ia berlari ke arahku, sampai ia hampir terpelset. Dan secara spontan, aku refleks menangkapnya. Dan ya, seperti di sinetron saja, jantung dan gejolakan dalam diriku semakin membara. Makasih ya Rat, ujarnya, seraya menatapku. Saat itu, aku terpaku, dan tak sanggup menjawabnya. Sampai tiba-tiba, sebuah sambutan perkenalan ku terima saat itu. Aku begitu kaget, dan seakan tak percaya. Karena memang, aku tak mempunyai pengalaman sebelumnya. Ibu yang memaklumi hal itu, tetap melanjutkan memberikan sebuah pekerjaan itu padaku. Jujur saja, aku tak pernah mengira, jika ada dalam kondisi yang sedemikian rupa itu. Meskipun pada akhirnya, aku pun turut serta, dalam pekerjaan yang menjadi kenangan seumur hidupku. Setelah beberapa lama kami larut dalam pekerjaan yang menguras emosi tersebut, akhirnya, aku sampai juga pada akhir pekerjaan. Dan tak sadar, aku meletakkan semua itu ke dalam wadahnya. Semula, aku begitu takut, jika ibu akan kecewa dengan sikapku tersebut. Rupanya, itu sama sekali tidak benar. Tawa canda dan keceriaan nampak di wajahnya. Singkat cerita, seminggu pun berlalu. Selama itu pula, di saat aku membutuhkannya lagi, dan begitulah sebaliknya. Kami selalu saling membantu untuk memecahkan masalah tersebut bersama. Hingga di minggu berikutnya, aku mendapat proyek keluar kota. Dan otomatis, aku harus pergi meninggalkan rumah beserta lainnya. Jujur, berat juga untuk meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Tapi, itu sudah menjadi pekerjaanku, yang memang mengharuskanku pergi, demi masa depan. Sebelum pergi, ibu sempat berpesan, agar aku untuk cepat kembali. Aku pun mengiyakan hal itu, dan berjanji, akan pulang secepatnya. Singkat cerita, 3 bulan berikutnya,
mendadak bapak menelponku, dan memberi kabar yang cukup mengejutkan. Rudy, sebentar lagi akan ada anggota baru di rumah kita loh. Elbumu mengandung rat, ucap bapakku. Sontak saja, aku langsung tercengang, dan terpaku di tempat. Aku menyadari, itu adalah kekeliruanku. Berbulan-bulan aku menyembunyikan hal itu. Bukannya ing lari, tapi, aku tak ing mengganggu kehidupan mereka. Biarlah mereka hidup bahagia, meski sebenarnya, aku sedih dengan kenyataan yang ada. Aku memutuskan pindah rumah, dan memulai kehidupan yang baru.